salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Citra Merek Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan yang dimediasi oleh Kepuasan Konsumen Studi pada Butik Zoya di Kota Malang. Nah, namun sebelum kita lanjut untuk video selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai semua teman-teman, perkenalkan nama saya Yesi Mulyani dengan NIM 260100225, Prodi Sarjana 1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh Yusuf. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Pada saat ini, persaingan di dunia bisnis semakin ketat, terutama dalam industri retail seperti bisnis butik. Dalam menghadapi persaingan ini, penting bagi perusahaan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Salah satu faktornya yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah citra merek dan kualitas layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Citra merek merupakan persepsi dan penilaian pelanggan terhadap merek suatu perusahaan. Citra merek yang positif dan membantu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Sementara itu, kualitas layanan merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan baik. Kepuasan konsumen juga merupakan faktor penting dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan. Kepuasan konsumen terjadi ketika harapan pelanggan terpenuhi oleh pengalaman yang diberikan oleh perusahaan. Jika pelanggan merasa puas dengan produk atau layanan yang diberikan, mereka cenderung menjadi loyal dan mempertahankan hubungan dengan perusahaannya. Studi ini akan dilakukan pada Butik Zoya di Kota Malang. Butik Zoya adalah sebuah perusahaan retail yang menyediakan berbagai produk fashion untuk wanita. Penelitian ini akan mempelajari pengaruh citra merek dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan dengan mempertimbangkan peran mediasi dari kepuasan konsumen. Dalam konteks ini, citra merek Butik Zoya akan dianalisis untuk melihat sejauh mana citra merek tersebut mempengaruhi loyalitas pelanggan. Selain itu, kualitas layanan yang ditawarkan oleh butik juga akan diperlihatkan, karena hal ini dapat mempengaruhi persepsi dan kepuasan konsumen. Selanjutnya, kepuasan konsumen akan dijadikan variabel mediasi untuk melihat sejauh mana kepuasan konsumen mempengaruhi hubungan antara citra merek, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan. Dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan dalam konteks bisnis ini. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi Butik Zoya dan bisnis butik lainnya dalam membangun dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan. Masalah ini berkaitan dengan sejauh mana citra merek Butik Zoya di Kota Malang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Apakah citra merek yang kuat dan positif dapat meningkatkan loyalitas pelanggan atau tidak? Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pengaruh merek Butik Zoya terhadap loyalitas pelanggan di Kota Malang? Kedua, sejauh mana kualitas layanan yang diberikan oleh Butik Zoya di Kota Malang mempengaruhi loyalitas pelanggan? Ketiga, apakah kepuasan konsumen berperan sebagai mediator dalam hubungan antara citra merek, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan di Butik Zoya? Keempat, bagaimana faktor-faktor citra merek, kualitas layanan, dan kepuasan konsumen saling berinteraksi dan mempengaruhi loyalitas pelanggan di Butik Zoya di Kota Malang? Dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh citra merek, kualitas layanan, dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan di Butik Zoya di Kota Malang. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi paremediasi kepuasan konsumen dalam hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan dalam konteks butik fashion, khususnya pada Butik Zoya di Kota Malang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan di Butik Zoya di Kota Malang. Tujuan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana citra merek Butik Zoya mempengaruhi loyalitas pelanggan dan apakah persepsi positif terhadap citra merek dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.
Kedua, untuk mengevaluasi pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan di Batik Zoya di Kota Malang, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kualitas layanan. Yang penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor spesifik dalam kualitas layanan yang dapat memengaruhi loyalitas pelanggan. Selanjutnya, untuk menguji peran mediasi kepuasan konsumen dalam hubungan antara citra merek, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan di Butik Zoya di Kota Malang. Tujuan ini bertujuan untuk memahami apakah kepuasan konsumen berperan sebagai faktor yang memediasi pengaruh citra merek dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Dengan memahami peran mediasi ini, dapat diketahui sejauh mana kepuasan konsumen mempengaruhi hubungan tersebut. Dan selanjutnya, untuk memberikan rekomendasi kepada Butik Zoya di Kota Malang dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada perusahaan tentang faktor-faktor yang signifikan dalam menciptakan loyalitas pelanggan yang kuat dan bagaimana Butik Zoya dapat meningkatkan citra merek, kualitas layanan, dan kepuasan konsumen untuk mencapai tujuan ini. Dengan tujuan penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Butik Zoya di Kota Malang dan bisnis butik lainnya dalam mengembangkan strategi yang lebih aktif dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat posisi merek di pasar. Manfaat penelitian pada judul ini adalah pertama, secara teoritis. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengetahuan teoritis tentang hubungan antara citra merek, kualitas layanan, kepuasan konsumen, dan loyalitas pelanggan di industri retail, khususnya dalam konteks bisnis butik. Hasil penelitian ini akan memaparkannya, akan memperkaya pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan dan mekanisme mediasi yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, secara praktis. Yang pertama, panduan strategi pemasaran. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi perusahaan butik termasuk Butik Zoya di Kota Malang dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Penelitian ini. Terus selanjutnya ada kedua, penyempurnaan pengalaman pelanggan. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan di Butik Zoya dengan pemahaman yang lebih baik tentang citra merek, kualitas layanan, dan kepuasan konsumen. Perusahaan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan mereka. Terakhir, ada peningkatan keunggulan kompetitif. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, Butik Zoya dan bisnis butik lainnya di Kota Malang dapat mengembangkan keunggulan kompetitif yang lebih kuat dengan memperhatikan citra merek yang positif, kualitas layanan yang unggul, dan kepuasan konsumen yang tinggi. Mereka dapat membedakan diri mereka dari pesaing dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dengan memperluas pengetahuan kita tentang loyalitas pelanggan di industri butik dan memberikan panduan bagi perusahaan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas bab 2, yaitu kajian teori. Bagian ini membahas tinjauan teoritis mengenai pengaruh citra merek, kualitas layanan, dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan. Kajian teori ini bertujuan untuk memberikan pahaman yang mendalam tentang konstruk-konstruk yang terkait dalam penelitian ini, yaitu citra merek, kualitas layanan, kepuasan konsumen, dan loyalitas pelanggan. Selain itu juga akan dibahas mengenai peran mediasi kepuasan konsumen dalam hubungan antara citra merek, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan. Yang pertama, ada citra merek. Citra merek merupakan persepsi konsumen terhadap merek suatu produk atau layanan citra merek. Nah, citra merek dapat terbentuk melalui berbagai aspek seperti atribut produk, kualitas, reputasi, pengalaman sebelumnya, dan komunikasi pemasaran. Citra merek yang positif dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam membangun loyalitas pelanggan. Dalam konteks penelitian ini, citra merek Butik Zoya di Kota Malang menjadi fokus untuk melihat pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan. Yang B, kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepuasan konsumen dan loyalitas pelanggan. Kualitas layanan terdapat mencakup aspek-aspek seperti responsivitas, terus kehandalan, keamanan, empati, dan penanganan keluhan Lalu juga kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan memperkuat loyalitas pelanggan. Dalam konteks penelitian ini, kualitas layanan yang diberikan oleh Butik Zoya di Kota Malang akan diteliti untuk melihat pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan. Yang C, kepuasan konsumen.
Kepuasan konsumen adalah tingkat kesenangan atau kepuasan yang dirasakan konsumen setelah mengalami interaksi dengan produksi atau layanan tertentu. Dan kepuasan konsumen juga merupakan faktor penting dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan. Konsumen yang puas cenderung lebih loyal terhadap merek atau perusahaan tertentu. Dalam penelitian ini juga kepuasan konsumen akan dilihat sebagai variabel mediator yang memediasi hubungan antara citra merek, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan. Yang D ada loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas pelanggan adalah kecenderungan konsumen untuk tetap menggunakan produk atau layanan dari suatu merek atau perusahaan secara berulang serta memiliki niat untuk merekomendasikan kepada orang lain. Loyalitas pelanggan memiliki dampak positif pada kesuksesan jangka panjang perusahaan seperti peningkatan pendapatan, terus juga pangsa pasar dan reputasi merek. Nah, dalam penelitian ini, loyalitas pelanggan akan menjadi variabel hasil yang akan diteliti dengan memperhatikan pengaruh citra merek, kualitas layanan, dan kepuasan konsumen sebagai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mediasi kepuasan konsumen. Mediasi kepuasan konsumen ini dianggap sebagai variabel mediator dalam penelitian ini karena hal ini tuh berarti bahwa kepuasan konsumen memediasi pengaruh citra merek dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Mediasi ini dapat terjadi ketika pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya terjadi melalui perantaran variabel ketiga. Nah, dalam penelitian ini kepuasan konsumen akan diuji sebagai mediator dalam hubungan antara citra merek, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan pada butik Zoya di Kota Malang. Nah, kesimpulan pada bab 2 kajian teori ini membahas tinjauan teori yang relevan dengan penelitian ini. Dalam konteks butik Zoya di Kota Malang, variabel-variabel yang menjadi fokus adalah citra merek, kualitas layanan, kepuasan konsumen, dan loyalitas pelanggan. Citra merek yang positif, kualitas layanan, kepuasan konsumen, dan loyalitas pelanggan. Nah, citra merek yang positif, kualitas yang baik, dan kepuasan konsumen yang tinggi diharapkan dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Selain itu, kepuasan konsumen juga diuji sebagai variabel mediator yang memediasi hubungan antara citra merek, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab 3 yaitu metodologi penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam studi yang berjudul pengaruh citra merek, kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan konsumen pada studi butik Zoya di Kota Malang. Metode penelitian ini mencakup rancangan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan digunakan nantinya. Nah, yang pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama jenis penelitian, desain penelitian, dan lokasi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat diukur secara numerik guna menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti nantinya. Terus juga ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-sectional, yaitu data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Dan lokasi penelitian ini dilakukan di butik Zoya di Kota Malang. Yang B ada populasi dan sampel. Populasi ini dalam penelitian adalah seluruh pelanggan butik Zoya di Kota Malang yang telah melakukan pembelian produk atau menggunakan layanan dalam periode waktu tertentu. Terus sampel penelitian ini akan dipilih secara purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, jumlah sampel yang akan diambil akan ditentukan berdasarkan pertimbangan kecukupan dalam menganalisis data. Yang C, teknik pengumpulan data. Questionnaire. Ada questionnaire. Teknik utama pengumpulan data adalah melalui kuesioner yang akan diberikan kepada responden. Nah, kuesioner akan berisi pertanyaan terkait variabel-variabel yang diteliti, yaitu citra, merek, kualitas layanan, kepuasan konsumen, dan loyalitas pelanggan. Terus juga ada observasi. Observasi langsung terhadap interaksi antara pelanggan dengan butik Zoya juga dapat dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap lagi. Yang D ada variabel penelitian.
variabel penelitian ini ada variabel independen, variabel mediator, dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah citra merek dan kualitas layanan. Nah, citra merek akan diukur dengan skala yang relevan seperti persepsi pelanggan terhadap atribut merek dan reputasi butik Zoya di Kota Malang. Kualitas layanan akan diukur melalui responsivitas, kehandalan, keamanan, empati, dan penanganan keluhan yang diberikan oleh butik Zoya itu. Nah, ya selanjutnya ada variabel mediator. Variabel mediator itu dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen akan diukur melalui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan diberikan oleh butik Zoya. Nah, selanjutnya ada variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan akan diukur melalui niat untuk menggunakan kembali produk atau layanan butik Zoya dan niat untuk merekomendasikan butik Zoya kepada orang lain. Dan yang terakhir ada analisis data. Nah, di sini analisis data ini ada deskripsi data, analisis korelasi, analisis regresi. Deskripsi data yang terkumpul itu akan diolah secara statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran umum tentang variabel-variabel yang diteliti seperti mean, median, dan persentil. Terus juga analisis korelasi antara variabel-variabel akan dianalisis menggunakan teknik korelasi Pearson dan Spearman tergantung pada jenis data yang terkumpulnya. Terus selanjutnya analisis regresi. Analisis regresi ini untuk menguji hipotesis penelitian. Terus juga atau analisis regresi berganda dan linier akan digunakan untuk melihat pengaruh citra merek dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan konsumen sebagai variabel mediator. Nah, di bab 3 ini tentang metodologi penelitian, kesimpulannya itu menjelaskan metode penelitian ini yang digunakan dalam studi ini tuh rancangan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian atau cross-sectional. Populasi penelitian adalah seluruh pelanggan butik Zoya di Kota Malang dan sampelnya itu akan dipilih menggunakan metode purposive sampling. Nah, teknik pengumpulan datanya itu meliputi kuesioner dan observasi. Nah, variabel-variabel yang diteliti adalah citra merek, kualitas layanan, kepuasan konsumen, dan loyalitas pelanggan. Data yang akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, analisis korelasi, dan analisis regresi untuk menguji hipotesis penelitian. Selanjutnya kita akan membahas bagian bab terakhir, yaitu bab 4 pada bagian penutup. Di bagian penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Yang pertama kita akan membahas kesimpulan dulu. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh citra merek dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan di butik Zoya di Kota Malang. Kesimpulan yang pertama, citra merek merupakan persepsi dan asosiasi yang dimiliki oleh pelanggan terhadap merek butik Zoya. Citra merek yang positif dapat berkontribusi dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Kedua, kualitas layanan juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan. Jika butik Zoya mampu memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan, maka kemungkinan besar tuh pelanggan akan lebih loyal terhadap merek tersebut. Nah, ketiga, kepuasan konsumen memiliki peran sebagai mediator dalam hubungan antara citra merek, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah saran. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil dari judul pengaruh citra merek kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan konsumen studi pada butik Zoya di Kota Malang. Pertama, memprioritaskan peningkatan citra merek perusahaan. Dalam hal ini, butik Zoya dapat fokus pada membangun citra merek yang kuat dan positif di mata pelanggan. Ini bisa dilakukan melalui strategi pemasaran yang tepat, termasuk komunikasi yang jelas tentang nilai-nilai merek, kualitas produk, dan keunikan butik tersebut. Kedua, meningkatkan kualitas layanan. Butik Zoya dapat berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan, dan hal ini juga bisa meliputi pelatihan karyawan untuk memberikan pelayanan yang ramah, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, selain itu juga mengoptimalkan proses layanan dan memastikan ketersediaan produk yang diinginkan juga dapat meningkatkan pengalaman pelanggan juga. Terus juga ada fokus pada konsumen.
Mengingat kepuasan konsumen berperan sebagai mediator dalam hubungan antara citra merek, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan. Penting bagi butik Zoya juga untuk memastikan bahwa pelanggan merasa puas dengan pengalaman mereka. Ini pelanggan bisa dilakukan melalui pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan harapan pelanggan, memperhatikan umpan balik pelanggan, dan memberikan solusi atau penyelesaian yang memadai jika terjadi masalah. Selanjutnya ada saran untuk mengembangkan program loyalty. Nah, butik Zoya dapat merancang dan mengimplementasikan program loyalitas pelanggan yang menarik. Program-program ini tuh seperti point reward, diskon khusus, atau akses ke acara eksklusif dapat mendorong pelanggan untuk tetap loyal dan meningkatkan retensi pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya ada saran untuk menggunakan temuan penelitian untuk pengembangan strategi. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif lagi. Butik Zoya juga dapat menggunakan wawasan yang diperoleh untuk mengidentifikasikan antara area yang perlu ditingkatkan dan merancang langkah-langkah konkret untuk meningkatkan citra merek, kualitas layanan, dan kepuasan konsumen, sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, selain saran-saran yang tadi aku sebutin juga, penting bagi butik Zoya untuk secara terus-menerus memantau umpan balik pelanggan. Nah, melibatkan pelanggan dalam proses perbaikan dan beradaptasi dengan perubahan tren dan kebutuhan pelanggan untuk memastikan berkelanjutan dan pertumbuhan bisnis mereka. Oke teman-teman, itu saja hasil presentasi saya mengenai proposal penelitian saya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih.